hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ibu Hajah Hikawati, yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Bapak Christo Paulus, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang hadir pada kegiatan sore hari ini. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Dengan rahmat dan nikmatnya kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan berbagi praktek baik, penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Christo Paulus. Mudah-mudahan kegiatan ini menambah wawasan kita semuanya, khusus untuk Bapak dan Ibu Guru, karena kegiatan ini sudah rutin kita laksanakan. Sudah beberapa kali sekolah kita mengadakan kegiatan seperti ini. Baru hari kemarin juga kita mengikuti diseminasi dari Pak Samuel. Semua itu yang pasti menunjang kegiatan belajar mengajar, meningkatkan kinerja kita, termasuk nanti untuk mengikuti penilaian kinerja kita yang di PMM. Karena semuanya butuh kerjasama. Jadi saya harapkan kerjasama teman-teman semua, semoga apapun kegiatan yang kita laksanakan untuk kegiatan bersama. Seseorang menggenggam barang di tangannya begitu kuat. Barang yang digenggamnya sangat berharga baginya. Apabila ini adalah Bapak dan Ibu. Pertanyaan yang pertama, apakah Bapak dan Ibu mau membuka kepalan tangan? Kalau mau, mengapa Bapak dan Ibu mau membuka kepalan tangan tersebut? Tanya Bu Sopni, gimana Bu Sopni? Pegang sesuatu, terus Bu Sopni mau membuka. Kenapa Bu Sopni mau membuka tangannya? Untuk menunjukkan bahwa apa yang saya pegang itu saya berikan menunjukkan ke teman-teman apa yang saya pegang. Oh iya. Baik, untuk memberitahukan bahwa apa yang dipegangnya bisa diketahui oleh orang lain. Pak Edi? Merasa lelah, sehingga dibuka gitu, karena berat. Oh, iya. Baik, ini yang pertama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, apakah Bapak Ibu tetap akan menutup kepalan tangan tersebut? Mengapa? Ya Pak Amon, andaikan Pak Amon memegang itu tidak mau membuka kepalan tangan, mengapa Pak Amon nggak mau membuka? Karena itu sangat berharga bagi saya, Pak. Jadi saya tidak mau melepaskan. Sangat berharga. Ada lagi Bu Ayu? Bu Ayu nggak mau melepaskan, nggak mau membuka kepalan tangan, mengapa Bu Ayu? Oh, merasa memiliki. Biar penasaran. Ya, baik Bapak dan Ibu. Apa yang Bapak Ibu lakukan sesungguhnya itu adalah mengendalikan Bapak dan Ibu. Jadi apapun yang ada di dalam diri kita itu sebenarnya kitalah pengendalinya. Maka seperti kemarin ketika Bu Hajika menyampaikan sesuatu, itu kendalinya di tangan kita. Kita mau ikut atau tidak, itu adalah pilihan kita. Nah, pada kali ini dalam penerapan berbagi praktik baik yang selama ini kita terapkan ke siswa kita yang sebenarnya adalah kurang tepat. Kita kepengen murid kita itu mereka memiliki tanggung jawab untuk berbuat hal-hal tertentu, namun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan. Nah, pada saat itu orang dewasa akan menyadari bahwa perilakunya memaksa tidak akan efektif untuk waktu jangka panjang. Jadi begini Bapak Ibu, jadi kita merasa ya kita itu bisa menjadi orang setelah berulang-ulang dan masa panjang. Menurut beliau, menurut William Glasser, ini akan menjadi sebuah penentangan, akan menjadi penentang. Dia akan, saya nggak mau gitu. Suatu saat anak yang kita paksa tadi lama kelamaan tidak akan mau. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak. Ada kalanya nanti murid kita ketika kita ajak dengan penguatan tertentu, umpamanya, kamu sholat ya, kalau nggak sholat nanti kamu masuk neraka. Itu yang terus diucapkan, lama kelamaan dia akan berontak, saya nggak mau sholat. Gitu. Karena apa? Karena dia tidak mengetahui apa yang dilakukan. Makanya sesuatu yang positif itu boleh, tapi diberikan alasan yang logis.
Mengapa dia harus melakukan itu? Makanya di sini guru harus mampu mengontrol murid dengan cara penyadaran diri. Nah, ini yang saya dapat dari Dr. William Glasser terkait dengan budaya positif. Kemudian yang berikutnya, ini kita berpikiran, jadi apapun yang terjadi pada murid adalah kontrol dari gurunya. Padahal itu terjadi hanya beberapa waktu saja. Tapi pada satu saat tertentu murid itu akan terlepas. Bisa jadi, mohon maaf, ketika diajar sama Bu Wid bagus, ketika diajar sama saya ternyata enggak. Karena apa? Kontrolnya itu dari guru tersebut, sehingga si anak tersebut tergantung dengan gurunya. Ketika dia diajar dengan guru yang lain, beda lagi. Maka ilusi guru mengontrol anak ini sebenarnya jangkanya adalah jangka tertentu, dan andaikan pun diikuti hanya pada guru-guru tertentu saja. Nah, ini menurut William Glasser ini adalah miskonsepsi tentang kontrol. Nah, kemudian yang keempat, ilusi bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Umpamanya, jadi murid kita dibuat seolah-olah dia makhluk yang paling bersalah, yang segala tindakannya itu tidak pernah benar. Nah, sehingga dia seolah-olah kita punya keyakinan, oh, saya sadarkan dia biar dia ingat terus apa kesalahannya. Menurut beliau, mereka mengembangkan dialog diri untuk negatif kadang sulit bagi. Oleh karenanya, nanti Bapak dan Ibu kita nanti akan lanjut lagi, yaitu perbedaan tentang teori stimulus respon dengan teori kontrol. Stimulus respon yang biasa kita pelajari, ya, bahwasanya realitas kebutuhan kita itu sama. Kita kerja mencari duit, pasti kan begitu. Padahal tidak. Ada orang yang mencari kerja bukan mencari duit, memang dia kebahagiaannya pada bidang itu. Maka kata beliau, realitas kebutuhannya itu berbeda. Makanya sama-sama mungkin murid kita datang ke sini, tapi mereka punya tujuan yang berbeda. Dan itu harus kita pahami Bapak dan Ibu. Maka tidak kita bisa paksakan ketika kita ngajar mungkin matematika semuanya harus pintar matematika, ya nggak bisa juga begitu. Atau kita ngajar agama semuanya paham tentang agama, nggak bisa begitu juga. Karena mereka memiliki realitas kebutuhan yang berbeda. Makanya nanti ada diferensiasi. Nah, di situ tuh, makanya Bapak dan Ibu, kebutuhan dan minat siswa kita itu ada di mana. Maka kita perlu memahami bahwasannya realitas siswa kita berbeda. Itu menurut teori kontrol. Stimulus respon yang kedua, semua orang melihat yang sama. Jadi kalau kita bayangkan orang sekolah ya pasti kepengen pinter. Dia diajak merasa senang. Satu karena kepengen mendapatkan hadiah dalam artian kejuaraan. Ketika mereka lomba dan akhirnya mereka tidak mendapatkan juara, maka bisa dipastikan anak tersebut itu sudah akan tidak mau ikut lagi, mundur. Nah, makanya gambaran itu berbeda-beda. Makanya kita sebagai guru perlu memahami apa sih mau kamu ke sekolah. Nah, maka setiap tujuan siswa datang ke sekolah kita itu berbeda-beda. Kemudian stimulus respon yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini yang susah ya, makanya betul kemarin kata Bu Ika, saya nggak mau mempengaruhi yang lain. Silakan Bapak dan Ibu. Betul, karena apa? Kita tidak bisa menyamakan pandangan kita. Pandangan saya dengan pandangan para anak, saya nggak akan paksakan. Tetapi pandangan kita bisa kita gambarkan dalam rangka apa? Memberikan pengetahuan sehingga dia bisa memilih. Kadang orang memilih tanpa ada alasan, asal pilih saja. Sehingga ketika dia memilih, bingung dia dengan melaksanakan. Nah, kita sebagai guru boleh tuh memberikan gambaran, tetapi tidak bisa memberikan paksaan. Kamu harus begini, nggak bisa. Nah, oleh karenanya, teori kontrol mengatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya kita hanya bisa memberikan pandangan saja. Ini loh, kalau ini seperti ini seperti ini. Konsepnya seperti ini, kemudian dampaknya, akibatnya seperti ini. Nah, ketika kita sudah memahamkan, terserah kembalikan kepada diri siswa kita. Kontrolnya ada di siswa kita. Itu menurut yang ketiga. Siswa kita itu adalah sesuatu keburukan, padahal dia sebenarnya tidak mau melakukan itu. Sebagai contoh,
Saya punya murid namanya Adit, sering terlambat. Saya tanya kenapa terlambat, saya telepon ibunya. Ternyata ibunya lupa membangunkan, padahal anaknya senang ke sekolah. Karena lalai orang tuanya, dia lupa membangunkan. Nah, artinya kesalahan itu tidak mutlak dari anak. Ternyata orang tua juga punya peran. Nah, nanti bapak dan ibu bisa terjadi tuh. Kita tidak bisa menjudge, oh anak ini anak yang malas dan sebagainya. Kita harus cari tahu apa sih latar belakang yang membuat dia melakukan kesalahan. Sehingga kata teori kontrol di bagian keempat, semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa kamu bisa terlambat? Ya gimana Pak, nggak terlambat, saya dibangunkan kesiangan. Nah, contohnya seperti itu. Kan kamu bisa bangun sendiri, Pak saya harus bantuin orang tua. Nah kita maka harus cari terus tuh, sampai betul-betul kesalahan dia itu memang bukan karena sengaja dia malas melakukan. Nah, itu menurut teori kontrol yang keempat, yang katakan orang lain bisa mengontrol saya. Nah contoh ini kadang-kadang, makanya saya senang dengan Pak Amon itu ketika diskusi tentang politik. Beliau pandangan nomor 2, saya nomor 1 waktu itu umpamanya. Enggak apa-apa, tapi saya nggak akan pernah mempengaruhi beliau, cuma kepengen tahu mengapa sih. Nah itu kita boleh tuh seperti itu. Ketika pilihan kita berbeda, kita tidak mampu untuk bisa mengontrol mereka, nggak bisa kita. Jadi jangan harap kita itu bisa mengontrol kayak saya sendiri. Saya sendiri tidak bisa mengontrol istri saya atau mengontrol murid saya harus ikut apa saya inginkan, nggak bisa. Tapi minimal apa yang kita lakukan itu seiringan. Ada perbedaan, tapi seiringan. Karena terkadang kita begini berpikirnya itu harus sama cara berpikirnya, enggak. Justru harus ada perbedaan, tetapi perbedaan itu saling menguatkan. Nah itu yang harus digarisbawahi itu. Jadi kalau kita berpikirnya ini beda, oh kita mikirnya jadi bagus, jadi variasi, itu sebuah kebaikan sebenarnya. Tapi kalau kita mikirnya, wah itu beda sama saya, agamanya beda, ini beda, pasti nggak bisa sama nih. Nah kalau cara pikirnya sudah seperti itu, maka tidak akan pernah berlanjut di sebuah kegiatan. Maka yang dipikirkan adalah di sini menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita hidup di mana saja, pasti akan menemui yang namanya perbedaan, watak yang berbeda. Tapi ingat, kontrol itu ada di diri kita, bukan di orang lain. Nah kalau kita masih mengatakan, kan saya punya atasan itu hanya memberikan arahan ya. Ketika nggak sesuai, atasan itu akan memberikan bimbingan. Setelah mengalami bimbingan, maka baru teguran. Nggak mungkin Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Betul, saya setuju sekali. Saya tidak akan bisa mengontrol Pak Rangga. Pak Rangga nggak bisa mengontrol saya nggak bisa mengontrol Pak Edi. Edi pun tidak bisa mengontrol saya. Artinya apa? Kehidupan kita adalah kita sendiri yang menentukan. Nah, bagian terakhir, model berpikirnya adalah menang kalah. Itu kalau stimulus respon. Nah, tetapi kalau kita berpikirnya adalah model berpikir menang itu bukan harus mendapatkan juara, tapi menang mengalahkan mungkin rasa malasnya dia. Selama ini dia takut, selama ini dia mungkin malas untuk mengembangkan diri, tapi dia mampu untuk tampil sebenarnya dia menang untuk dirinya sendiri. Nah ini Bapak Ibu yang perlu kita mungkin tanamkan ke murid-murid kita. Apapun yang mereka lakukan, ketika mereka tidak mendapatkan juara, mereka sebenarnya telah menang. Menang apa? Menang menguasai diri untuk bisa tampil di muka umum. Oleh karenanya, teori kontrol ini semoga bisa kita terapkan sehingga nanti memberikan kontrol kepada murid kita yang nanti akan menimbulkan yang namanya yaitu disiplin positif. Karena dalam standar pendidikan nasional, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap keluarga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Artinya kita itu harus kompak. Saya berbeda dengan Bu Iin lebih tua. Kemudian saya berbeda dengan Pak Amon yang lebih muda. Tetapi perbedaan itu perlu ada kesepakatan. Makanya semoga nanti ke depan kita berharap di tahun ajaran baru kita punya kesepakatan. Apa sih kesepakatannya? Yang mana kesepakatan itu ini bedanya aturan dengan kesepakatan luar biasa sedikit tentang aturan. Kalau aturan dibuat tanpa ada alasan. Contoh ibu bikin aturan tuh 1, 2, 3, 4. Itu adalah mutlak dari peraturan ibu.
Kita nggak tahu nih alasannya apa ibu buat aturan. Kalau kesepakatan, ibu melempar, saya kepingin umpamanya guru-guru dalam satu ruangan. Kenapa? Biar kalau ada komunikasi kita mudah untuk disampaikan. Kalau ada hal-hal yang penting kita mudah untuk menyelesaikan bersama. Nah, maka yang lain akan memberikan respon tuh. Bagaimana, setuju nggak? Nah, yang nggak setuju nanti akan menyampaikan tuh. Oh, saya nggak setuju karena ini. Dan setuju. Nah, maka akan terjadi polling tuh. Nah, ketika terjadi polling, maka terjadilah itu namanya kesepakatan. Nah, semoga ini nanti yang akan bisa kita lakukan di tahun ajaran baru dengan harapan apa? Yaitu sama-sama kesepakatan ini akan menjadi sebuah keyakinan untuk dapat menerapkan tujuan mulia. Maka seorang pemimpin pembelajaran atau pemimpin sekolah perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud sekolah budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Ke anak-anak saya itu adalah hasil kerja saya yang memang saya lakukan dengan hati. Itu kan susah dinyatakan tuh. Tetapi dengan keyakinan yang seperti ini, itu akan menimbulkan suatu kerja positif. Yang mana kerja positif ini itu membuat orang jadi orang kok gila kerja ya, padahal bukan gila kerja dia. Dia sedang membentuk keyakinan kalau apa yang dilakukan dengan maksimal itu akan kembali ke dirinya. Itu namanya keyakinan. Makanya ada orang sama-sama bekerja nih. Satu kalau udah jam 3 langsung pulang. Yang ini belum nih, kalau belum beres nggak mau pulang. Kenapa? Karena satu, dia meyakini bahwasanya apa yang dia lakukan itu adalah sebuah keyakinan yang akan kembali kepada dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Artinya pernyataan universal itu pernyataan yang semua orang bisa memaknainya secara menyeluruh. Contoh, kita perlu menjaga kebersihan. Itu kan universal tuh. Kenapa kok perlu menjaga kebersihan? Nah, mungkin dengan berbagai macam alasan agar kita bisa sehat, agar kita terhindar dari penyakit. Nah, itu sesuatu yang tadi abstrakkan, tetapi karena dia yakin, maka nilai universal tadi itu menjadi sebuah kekuatan. Nah, datang tepat waktu. Nah, itu pernyataan positif. Kalau negatifnya kan tidak terlambat. Maka dalam keyakinan kelas nanti yang dibuat atau keyakinan sekolah yang kita mungkin nanti akan buat adalah keyakinan yang menggunakan bahasa yang positif sehingga ketika orang melaksanakan itu menimbulkan sebuah dorongan intrinsik yang memperkuat dia untuk melakukan itu. Yang ada ya, yang bisa kita buat, contohnya di kelas 1 setiap anggota kelas perlu belajar. Perlu belajar nah kita perlu buat apa belajar? Kadang kita perlu menanyakan tuh ke anak kita, jangan langsung belajar, jangan. Jadi maksud kita perlu belajar nggak? Kita main pak, yaudah kita main aja berapa menit gitu. Jadi kadang mengkondisikan itu penting. Makanya karena belajar dahulu dengan sekarang perbedaannya dari situ. Kalau dulu duduk rapi, lipat tangan, mendengarkan, padahal dia nggak dengerin itu karena takut dengan gurunya. Termasuk dulu kita hampir begitu juga. Takut dilempar ke penghapus, takut digubrak dan sebagainya. Bukan timbul karena kesadaran. Makanya kita harus sepakat. Mau apa dulu? Mamanya Pak Rangga ngajak murid-muridnya, Pak, bagaimana kalau kita lari-lari dulu? Ya udah lari-lari dulu. Setelah lari selesai, udah ya. Sekarang kajian Bapak yang membuat rangkaian untuk pembelajaran hari ini. Melakukan sesuatu. Di antara kelima ini pasti ada salah satunya. Contoh yang pertama adalah bertahan hidup. Mengapa dia bertahan hidup? Karena dia ingin mendapatkan namanya kesehatan, ingin mendapatkan rumah, ingin mendapatkan makanan, ingin mendapatkan pakaian. Ini yang paling dasar. Maka kalau laki-laki sudah mungkin Pak Rangga, Pak Edi, ya, Pak Fajar, Pak Amon, kalau istri sudah bilang, ya
ini kayaknya kebutuhan udah mulai meningkat. Nah itu laki-laki biasanya mulai tuh berpikir keras tuh, gimana caranya mencari tambahan agar bisa terpenuhi kebutuhan, sehingga yang dilakukan terkadang tidak sesuai nalar. Contoh, harusnya jam 12 malam tidur, karena kebutuhan dasar tadi dia nge-grade. Nah contohnya seperti itu. Nah, atau seorang ibu sudah capek-capek mamanya dia ngurus anak, tapi karena kebutuhan hidup maka dia harus membantu suami dengan cara berjualan. Nah, dasar-dasar seseorang melakukan kegiatan itu salah satunya karena ingin bertahan hidup saja. Ada orang yang melakukan begitu, mau dimarahin nggak urusan, yang saya digaji deh, mau saya dimarahin nggak urusan gitu. Ada orang yang seperti itu, padahal ketika dia bekerja sebenarnya kurang nyaman, tapi karena memang dia butuh uang untuk memenuhi kehidupan dan keluarga, maka dia melakukan itu. Nah maka 5 dasar yang pertama adalah untuk bertahan hidup. Saya sudah cukup, kewajiban udah cukup nih, harta udah cukup, anak udah punya, rumah udah punya. Maka apa yang dilakukan oleh Bu Jaika akan beda lagi. Apa kata Bu Jaika? Saya butuh kasih sayang dan diterima. Nah, ada orang yang begini. Nah, kasih sayang dan diterima adalah kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Maka kalau orang yang sudah begini itu biasanya nggak, mohon maaf ya, bukan nggak butuh materi, bukan. Melihat sesuatu itu nyaman gitu, ngobrol kita nyambung, kemudian jalan kita itu walaupun berbeda tapi seiringan ya. Jadi jangan melihat perbedaan itu sesuatu yang ini ya Bapak Ibu ya, beda agama, kemudian beda pandangan, ini tolong kita jangan jadi sesuatu yang masalah besar, jangan. Justru ini kita bisa jadikan sebagai keberagaman yang saling melengkapi. Kalau cara berpikir itu bagus nanti. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Makanya kalau orang yang seperti ini, dia biasanya jaga perasaan orang tuh. Ada orang yang jarang ngomong karena apa? Bukan dia itu takut ngomong, bukan, tapi kepengen dia itu dalam satu kelompok itu tuh bisa merasa nyaman, merasa kasih sayang, maka dia jaga tuh. Ada orang yang memang suka apa ya, kocak, bahasanya kocak itu mengeluarkan bahasa-bahasa lelucon. Dalam rangka apa? Untuk mendapatkan kasih sayang dan diterima. Nah, saya memang sukanya itu monyol. Betul, Bapak Ibu. Berarti dia memang anak yang punya bakat. Iya, bakat memimpin, bakat untuk tampil. Nah ini kita harus benar-benar mulai memahami itu. Oh ternyata anak saya ini memang benar-benar menjadi sesuatu yang memang perlu perhatian, kasih sayang, kemudian kesenangan, cinta kasih. Satu lagi Bapak Ibu, aku bosan belajar Bu, ya, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Apa? Kebebasan, coba. Oh iya betul. Kasih hadiah dong. Ini hadiahnya. Baik Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu sudah mulai menyadari ya. Sama saya juga ternyata memang kayak saya tadi. Tadi saya memang sadar, wah kayaknya saya nggak usah. Makanya tadi saya minta maaf benar sama Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Wakil. Saya tahu kalau saya di sana pasti anak saya akan dekat ke saya. Nah itu kita harus tahu tuh, kalau kita mau marahin nanti anak itu akan jatuh mental atau teriak-teriak. Dan tadi terbukti. Makanya sekarang saya jadi banyak belajar sama anak-anak saya tuh. Ternyata oh harus saya tinggal tuh. Saya tinggal, udah mohon maaf ya saya nggak mau gabung. Karena apa? Karena anaknya bolak-balik. Bahkan tadi di depan Bu Erlina itu nggak malu. Minta minum dan sebagainya. Wah saya aduh ini bahaya nih. Karena apa? Dia merasa senang karena mungkin bapaknya ada. Ya, dia mau mengenalkan ini bapak saya. Memang betul-betul dia merasa wah ini diri saya punya loh kenalan gitu. Iya. Nah mungkin nanti bapak dan ibu akan sama seperti saya. Ketika bapak ibu punya anak,
kemudian anaknya bersekolah di situ pula. Ini akan terjadi tuh. Cuma tadi kebutuhan dasar tadi itu kan beda-beda Bapak Ibu ya. Apakah mungkin anak kita itu butuh tadi kasih sayang, atau butuh pengakuan, atau butuh kebebasan? Nanti akan ketahuan Bapak Ibu. Nah, tinggal kita yang sebagai orang yang dinyatakan dewasa, katanya dewasa ya. Kadang-kadang saya juga berpikir saya dewasa nggak sih ya gitu. Kadang-kadang kita perlu belajar dengan mereka juga. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatian dan semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat dan bisa kita laksanakan di sekolah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.